Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah, bertemu Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan sungguh. Ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terambil dari kitab Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, perhentian orang benar diatur oleh Tuhan, demikian juga langkah-langkahnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, peristiwa yang mengubah hidup tidak terjadi secara kebetulan. Hal itu tidak ditentukan oleh bintang-bintang, tidak juga terjadi begitu saja. Tidak ada peristiwa yang bersifat kebetulan. Tuhan menggunakan setiap keadaan dalam kehidupan ini untuk menggenapi tujuannya. Frank W. Boreham, seorang pendeta dan penulis esai asal Inggris, berkata, bukanlah suatu kebetulan Elia dan Ahab bertemu di lereng Gunung Karmel yang berumput.
bukanlah suatu kebetulan Herodes dan Yohanes bertemu di jalan raya Galilea, bukanlah suatu kebetulan Pilatus dan Yesus bertemu di ruang pengadilan Yerusalem, bukanlah suatu kebetulan Petrus dan Kornelius bertemu di tepi Laut Siria. Bukan kebetulan Filipus dan seorang Etiopia bertemu di jalan berpasir menuju Gaza. Bukan kebetulan Nero dan Paulus bertemu di tengah-tengah keindahan barang-barang antik Roma kuno. Tidak, pertemuan-pertemuan kita tidak terjadi secara kebetulan, termasuk pertemuan Sainley dan Livingstone di Afrika Tengah. Kita seharusnya memulai setiap hari dengan hasrat yang tulus untuk menyenangkan Tuhan, dengan senang hati menantikan janji bertemu Allah dengan kita. Mungkin akan ada keadaan yang tidak direncanakan, atau ada orang yang kita temui secara tak sengaja. Tetapi kita seharusnya menyambut itu semua sebagai kesempatan untuk bersaksi, melayani orang lain, dan untuk bertumbuh secara rohani. Dengan mengetahui pimpinan Allah yang berdaulat, marilah kita bersuka cita di dalam janji untuk bertemu dengannya. Hati manusia memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9 berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia diberikan Tuhan kesempatan memikirkan jalannya, tetapi arah dari langkah jalan manusia itu ditentukan Tuhan. Singkatnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Dan memang demikianlah adanya, karena pada suatu ketika, kita akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita, tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tidak jarang ada banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya dan usaha yang tidak sedikit, namun akhirnya harus berakhir dengan kerugian karena ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Mengambil jalan yang tidak tepat, bahkan mengisinya dengan berbagai kecurangan. Pada akhirnya semuanya harus habis ludes, dan saya kemudian memulai lagi dari nol. Hari ini saya bisa menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terbaik adalah ketika kita menjalani hidup seturut dengan kehendak-Nya, seperti yang sudah Dia rencanakan jauh hari, bahkan sebelum kita dilahirkan. Firman Tuhan berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kita bisa mencobanya, dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walau bagaimanapun sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan tentulah tidak sebaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut kehendak-Nya. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik, tapi di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu tentang kita, karena Dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sebagai pembuat kita,
Tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita. Kabar baiknya, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan seperti firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11. Agar kita tidak melakukan sesuatu sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita, dan berjalan sesuai itu. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui itu apabila kita tidak mulai membangun keintiman dengan Tuhan lewat ungkapan syukur, pujian, ketaatan dan doa-doa kita. Selain daripada itu, kita harus pula memiliki sikap hati yang mau dibentuk. Paulus telah mengingatkan agar tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajar kita menjadi ciptaan baru. Itu bahasanya Paulus, akan memampukan kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita boleh berencana apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Sudahkah kita bertanya kepadanya apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita? Sudahkah kita mengetahui itu, dan menjalani semua seturut dengan kehendak-Nya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita, namun ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan-Nya sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dan berjalanlah di dalamnya. Karena itu, marilah merancang dan memikirkan jalan kita dengan sikap yang tunduk dan taat pada arah langkah yang Tuhan tentukan bagi kita. Apa maksudnya hati manusia yang menentukan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya? Salomo, dalam kitab Amsal, membahas hubungan perencanaan manusia dan pekerjaan pengarahan Tuhan berkali-kali. Salah satu contohnya terdapat dalam Amsal 16 ayat 9 tertulis demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Umat manusia seringkali merencanakan dan mempersiapkan kejadian-kejadian di masa depan, namun dalam setiap kasus, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Kitab Ayub memberikan contoh yang bagus tentang hubungan antara rencana seseorang dan pelayanan langsung Tuhan. Tuhan menganggap Ayub sebagai orang benar, tidak diragukan lagi. Ayub mempunyai rencana untuk masa depan, termasuk terus bekerja di ladang, berkorban demi anak-anaknya, menerima kebaikan dari Tuhan. Pada masa kejayaan Ayub, setan muncul di hadapan Tuhan dan diberi izin untuk menguji rasa takut Ayub terhadap Tuhan. Pengujian ini dilakukan setan dengan merampas barang-barang milik Ayub seperti harta benda, keluarga, dan kesehatan, karena yakin Ayub akan mengutuki Tuhan karena kehilangannya. Allah mengarahkan peristiwa-peristiwa ini, memanfaatkan setan sebagai alat untuk menguji Ayub. Ayub tentunya tidak berencana kehilangan seluruh harta bendanya. Anak-anaknya tewas dalam bencana alam. Tentu saja, kisah Ayub tidak berakhir di situ saja.
Namun perbedaan antara rencana Ayub dan langkah-langkah yang Allah tuntut untuk diambil Ayub menunjukkan hubungan antara perencanaan masa depan manusia dan pekerjaan arahan Tuhan saat ini. Sama seperti Tuhan yang mengarahkan keadaan dan peristiwa dalam kehidupan Ayub, demikian pula Tuhan mengarahkan dan menentukan keadaan dan peristiwa kita saat ini. Kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengendalikan hasil. Contoh lain tentang Tuhan yang mengarahkan langkah umat manusia terlihat dalam Mazmur 37 ayat 20-26. Daud, Raja kedua Israel, menulis Mazmur ini pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Bagian dari Mazmur ini membandingkan tindakan yang diambil Tuhan terhadap orang jahat dan orang benar. Dalam ayat 22 Daud membahas, itulah Tuhan memberkati, dan orang-orang yang dikutuknya. Yang diberkati adalah orang benar menurut hukum Musa, sedangkan yang terkutuk adalah orang jahat. Orang benar yang senang akan Tuhan dijanjikan, langkah yang teguh. Dia dapat bergerak maju dengan penuh keyakinan karena, meskipun dia tersandung, dia tidak akan jatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai hasil dari bimbingan Tuhan, Daud bersukacita atas hasilnya. Para pelaku kesalahan akan dibinasakan sepenuhnya, keturunan orang fasik akan binasa. Orang benar akan mewarisi negeri dan diam di dalamnya selama-lamanya. Kedaulatan Tuhan harus menghibur orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan yang mengatur, merencanakan masa depan adalah hal yang bijaksana. Namun kita harus merasa terhibur karena, pada akhirnya, Tuhanlah yang mengarahkan langkah kita. Rencananya membawa kita ke jalan yang baik, jalan yang patut kita syukuri. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Dan memang demikianlah adanya, karena pada suatu ketika, kita akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita. Tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tidak jarang ada banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya dan usaha yang tidak sedikit. Namun akhirnya harus berakhir dengan kerugian karena ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami hal itu, mengambil jalan yang tidak tepat, bahkan mengisinya dengan berbagai kecurangan. Pada akhirnya semuanya harus habis ludes, dan saya kemudian memulai lagi dari nol. Hari ini saya bisa menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terbaik adalah ketika kita menjalani hidup seturut dengan kehendaknya, seperti yang sudah Dia rencanakan jauh hari, bahkan sebelum kita dilahirkan. Firman Tuhan berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kita bisa mencobanya, dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walau bagaimanapun sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan tentulah tidak sebaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut kehendaknya. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik, tapi di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu tentang kita.
karena Dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Sebagai pembuat kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita. Kabar baiknya, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan seperti firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11. Agar kita tidak melakukan sesuatu sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita, dan berjalan sesuai itu. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui itu apabila kita tidak mulai membangun keintiman dengan Tuhan lewat ungkapan syukur, pujian, ketaatan dan doa-doa kita. Selain daripada itu, kita harus pula memiliki sikap hati yang mau dibentuk. Paulus telah mengingatkan agar tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajar kita. Menjadi ciptaan baru, itu bahasanya Paulus, akan memampukan kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebuah transformasi sudah disediakan Tuhan untuk itu dalam Kristus. Lalu apa yang Dia sediakan bagi kita? Alkitab menyebutkan dengan begitu hebat. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan sesungguhnya, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah sebabnya kita juga dipanggil untuk hidup dalam Roh seperti yang disampaikan Paulus dalam Roma 8. Kita boleh berencana apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Sudahkah kita bertanya kepadanya apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita? Sudahkah kita mengetahui itu, dan menjalani semua seturut dengan kehendak-Nya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita, namun ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan-Nya sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda dan berjalanlah di dalamnya. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.